Kawanku, bagaimana kabar sekarang? Semoga engkau selalu sehat atas karunia yang widi. Tidak terasa bahwa sudah 3 tahun kita bertemu. Tentu banyak sekali perubahan yang terjadi padamu. Demikian juga dengan diriku, sekitarku, dan lingkunganku. Ketika engkau meninggalkan Bali, tentu masih ingat betapa gegap gempitanya pembangunan yang dilaksanakan, khususnya untuk pariwisata. Semua jalan diaspal, hotel, ruko, restoran dibangun di mana-mana untuk menyambut turis yang semakin lama semakin banyak datang ke Pulau Bali ini. Ada turis berarti uang dan pendapatan meningkat. Aku bangga melihat kemajuan ini. Saat kekaguman ini kuberitahukan kepadamu, engkau mencibirku dan mengatakan bahwa mataku sudah buta dan nuraniku sudah mati. Kemudian berondongan kata-kata meluncur deras tanpa perlu tahu. Aku mengerti apa tidak akan maksudnya. Engkau bilang bahwa Bali hanya berkembang di kulitnya saja. Pembangunan yang selama ini terjadi hanya menguntungkan segelintir orang saja. Lihat saja lahan pertanian sejak tahun 1984 berkurang 1000 hektar setiap tahun. Padahal 80% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Mengapa lahan pertanian berubah? Hal ini disebabkan karena sebagian besar sawah sudah kekurangan air. Airnya dibawa lari langsung ke kota untuk disediakan bagi pembangunan sarana pariwisata seperti hotel, lapangan golf, restoran. Padahal hotel dan restoran di Bali lebih dari 60% dimiliki oleh orang luar Bali, bahkan oleh orang asing. Orang Bali cukup hanya menjadi buruh saja di pariwisata seperti
tukang kebun, tukang bersih kamar, pelayan restoran. Pemerintah dengan arogannya selalu meyakinkan masyarakat bahwa kita tidak dapat hidup tanpa pariwisata. Turis-turis yang datang ke Bali karena budaya kita yang hebat, alam yang indah, dan yang lebih penting lagi, bahwa Bali itu aman. Dan konyolnya, masyarakat kemudian percaya juga dengan halusinasi dari pemerintah bahwa Bali tidak akan bisa hidup seperti sekarang. Segala upaya untuk mengkritisi dampak perkembangan pariwisata dianggap musuh dan sah untuk dikucilkan karena akan membawa ketidakstabilan keamanan. Tidak aman berarti tidak ada turis. Siapa yang paling diuntungkan dengan adanya perkembangan pariwisata? Sama sekali tidak pernah dibahas. Coba lihat di jalan-jalan, patung pun sampai digusur ke pinggir karena dianggap menyebabkan kemacetan lalu lintas. Inikah yang kau kagumi sebagai kemajuan bagi Bali? Kamu sebagai salah satu orang desa, tidak merasakah engkau bahwa kita terdesak perlahan-lahan? Bahkan badan kita juga sudah merasa sesak, terhimpit oleh berbagai masalah yang tidak kita ketahui dengan jelas penyebabnya. Bagiku, pembangunan di Bali tinggal menunggu, seperti bom waktu yang siap untuk meledak, karena prinsip-prinsip harmoni yang menjadi napas kita sudah dilanggar habis. Kawanku, entah dapat ilmu nujum dari mana engkau. Ternyata apa yang kau risaukan terjadi juga. Tanggal 12 Oktober 2002, bom yang sangat besar meledak di Bali. Lebih dari 200 orang meninggal seketika. Suara besar pemerintah dan kalangan pebisnis pariwisata yang mengatakan bahwa Bali daerah paling aman runtuh seketika. Bali menangis, Bali mengiris, Bali meringis. Pembangunan yang dibanggakan seolah tiada arti. Yang muncul adalah kerisauan tanpa akhir. Kini, setelah 6 bulan, di tengah kegelisahanku di PHK, aku jadi mengerti
Mengapa engkau menentang berat pembangunan pariwisata? Pembangunan yang membuat watak orang Bali menjadi babu, itulah yang kau lawan. Orang Bali harus menjadi tuan rumah dan menentukan arah perkembangan Bali. Tapi bagaimana kita akan memulainya, kawan? Mungkin bukan Bali cuma yang merasakannya. Indonesia pun merasakan. Setelah bom dan berapa bulan setelah bom, dengan kapasitas tamu sekian juta sampai sekian ratus terus menurun. Jadi kalau bisa aparat dan segala aspek-aspek yang bersangkut paut dengan pariwisata coba memulihkan citra pariwisata Bali untuk meyakinkan dunia luar bahwa Bali masih aman, bukan cuma Kuta, masih ada tempat lain untuk berlibur. Dan untuk tanggapan ke depan saya nggak bisa punya harapan apa-apa karena dunia ini bisa berubah. Apa aja bisa terjadi, kita nggak tahu perang itu di mana aja kan. Di Indonesia bisa aja juga jadi perang antar suku. Harapan kita ya cuma peace, damai aja deh. Bali itu sebenarnya nggak bisa bergantung sama pariwisata. Sebagaimana ketergantungan sekarang, persentase ketergantungan sekarang itu nggak bisa gitu. Harus ada hal-hal yang lain yang dilakukan selain pariwisata, karena pariwisata sangat rentan ya terhadap politik nih ya, itu sangat rentan sekali. Dan itu kita harus mengusahakan hal lain, umpamanya saja pertanian gitu. Jadi itu yang harus dimajukan, pertanian ya, termasuk peternakannya, perikanan dan segalanya itu yang harus dimajukan ya. Negara asing itu, orang-orang asing dari chain hotelnya mereka, dari travel mereka sangat berkuasa. Saya rasa itu mungkin lebih dari 50% itu ya kembali ke mereka gitu. Jadi kita ya kalau kasarnya sih ya kita cuman makan dapat sampah-sampahnya saja lah, sarin-sarinnya lah pun ngomongnya gitu. Kondisi Bali sudah amburadul sekarang. Walau masih ada sedikit harta yang ditinggalkan dari leluhur kita.
Kawanku, tunjukkanlah ilmu nujumu sekali lagi, agar kondisi Bali, tempat lahir kita, kembali harmoni, dan orang-orang yang telah merusak Bali segera dapat karmanya, agar anak cucu melihat secara langsung hukuman bagi yang telah merusak Bali. So